Shalom, salam sehat sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini boleh berjumpa kembali dalam pelayanan kebaktian hari Minggu, tepatnya Minggu 1 Agustus 2021. Kita arahkan hati dan pikiran kita seluruh jemaat Tuhan untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita patut bersyukur dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan serta pengasihannya, tetap senantiasa kita rasakan, bahkan kita alami dalam setiap langkah hidup kita. Penyertaan dan kasih-Nya juga mengalahkan pahitnya kehidupan yang sedang kita alami dalam situasi sekarang ini. Roti dari sorga menjadi perenungan kita dalam ibadah saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian PKJ 17 bait 1. Mari kita puji. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari dengan kerendahan hati kita datang mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa-dosa kita. Mari jemaat, kita mulai. Bapa kami yang Maha Pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kita angkat pujian dari PKJ 41 bait yang pertama. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Mohon pengasihan anak domba Allah atas dosa-dosaku.
kuduskanlah diriku, anak perempuan Allah. Dengarkanlah berita anugerah. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ 46 bait yang ketiga, dari kungkungan duka gelap. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam tanda tenang. Ku datang padamu, dari keputus asaanku, masuk ke dalam anugerahmu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur dengan berbalasan. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Jangan
janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kita sambut pembacaan Mazmur dengan mengangkat pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang sana Kau membayar dosamu, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu yang jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah. Dengan penuh sukacita, kami membuka hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kami bermohon agar tuntunan Roh Kudus-Mu, ya Allah, memampukan kami di dalam mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan diksionari pada minggu ini, saya akan membaca dari bahan utama, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-40. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 40. Firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin firman Tuhan. Shalom, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Tema khotbah kita minggu ini berbicara tentang roti dari sorga. Itu berarti ada roti yang bukan dari sorga. Lalu kalau kita membaca ayat 27, di situ Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya. Yesus mengucapkan kalimat ini ketika Dia di Kapernaum. Dalam ayat ini kita menemukan kesan bahwa Yesus berkata tentang dua jenis makanan. Pertama, makanan yang akan dapat binasa
atau roti yang bukan dari sorga, seperti kapurung, nasi, samsam, bubur menado, barombo, dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Bekerjalah untuk makanan yang bertahan kepada hidup kekal, atau roti dari sorga. Nah, sampai hari ini, saudara bekerja untuk mendapatkan makanan yang binasa atau tidak dapat binasa? Binasa. Kalau begitu, apakah selama kita bekerja, kita sudah melanggar perintah Yesus ini? Apa begitu? Karena itu penting kita mengerti latar belakang konteks sampai Yesus mengeluarkan kata-kata seperti dalam ayat 27 ini. Ini penting supaya kita bisa menangkap dengan benar pesan dari teks atau arti dan makna dari kalimat Yesus ini. Karena kalimat bisa saja sama, tapi kalau diucapkan dalam konteks berbeda, pasti pengertiannya berbeda. Itu sama seperti kalau bapak-bapak bercakap-cakap dengan orang tua atau adik perempuannya via WA, lalu di akhir WA saudara tulis cium sayang. Tidak ada nuansa skandal kan di situ? Tapi jangan coba-coba kalau bapak-bapak kirim WA itu kepada ibu-ibu muda. Dengan kalimat yang sama, bisa-bisa bapak-bapak dipecat dari jabatan sebagai suami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita perlu tahu konteks sampai Yesus mengeluarkan kalimat ini. Saudara, Yesus mengeluarkan kalimat ini setelah dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwanya itu di seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Itu di ayat yang ke-6. Karena hari sudah malam, para murid naik perahu menyeberang ke Kapernaum tanpa Yesus. Maka tinggal pula lah orang banyak itu. Keesokan harinya orang banyak itu kemudian mencari lagi Yesus. Entah apa motifnya mencari Yesus, tapi Yesus tidak mereka temukan. Lalu mereka naik perahu menyusul para murid ke Kapernaum. Nah, perhatikan kalimat orang banyak itu di ayat 25. Rabi atau guru, bila mana engkau tiba di sini? Kesannya orang banyak ini heran. Kok Yesus sudah tiba di sini? Padahal mereka tahu Yesus jelas-jelas terlihat tidak ikut menyeberang dengan para muridnya pada malam itu. Jadi, kalau Yesus tidak naik perahu, satu-satunya jalan untuk bisa ke Kapernaum, ya, jalan kaki dengan mengitari danau. Jadi, pertanyaan orang itu mestinya berbunyi, kapan guru tiba di sini? Kami tidak lihat engkau berada di perahu para murid. Kami cari-cari engkau di seberang danau, tapi tak kami temukan engkau. Maka kami memutuskan ke sini. Ternyata engkau ada di sini. Kapan guru tiba di sini? Mestinya kan Yesus jawab, tengah malam. Setelah menundukkan badai yang menerpa perahu para murid, yang sempat membuat para murid berada dalam situasi yang sangat mencekam. Kita bisa bandingkan di ayat 16 sampai 21. Tapi apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 26. Sepintas lalu jawaban Yesus ini tidak connect gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini kita melihat Yesus bukanlah orang yang suka berbasa-basi. Bukan lain di bibir, lain di hati. Yesus membuka apa yang tersembunyi di hati banyak orang itu. Mereka mencari Yesus, mereka mau capek-capek mencari dan menemukan Yesus hanya supaya mereka memperoleh makanan dengan mudah. Itulah kenapa
Yesus menegur mereka dan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 27. Artinya apa? Yesus mau bilang kepada orang banyak itu, termasuk kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Apakah dalam hidup ini kita capek-capek berlelah mencari Yesus hanya supaya memperoleh makanan dengan mudah, kesuksesan dengan mudah, karir dengan mudah, apa yang kita butuhkan dengan mudah, apalagi gratis, ataukah untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, kisah orang banyak yang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus sepertinya begitu menghirukan hati. Walau mereka harus bersusah payah, mau berjerih lelah, mau capek menyerbangi danau, tapi sayang motifnya mereka agar mereka dapat memperoleh roti seperti yang mereka pernah digandakan oleh Tuhan Yesus. Supaya Yesus memberikan mereka makanan yang melimpah. Motifnya bukan supaya mengenal pribadi dan kasih Yesus. Yesus mau mengajari orang banyak. Kalau betul kalian mau mengikut aku, ikutlah. Jangan lagi berdiskusi tentang uang, materi dunia yang tidak akan pernah menjamin kehidupan. Karena Allah Bapakku akan menjamin hidupmu. Kalau soal pelayanan, berlelah-lelah, bersusah payah, itu mudah. Hanya soal ketahanan fisik, dan itu sudah pernah kulakukan. Tapi saya tidak percaya kalau itu justru dicatat oleh sorga dan justru membuatku diberi kunci. No. Orang yang punya hati pasti mau melayani dengan berlelah-lelah, bersusah payah. Tapi orang yang melayani dengan bersusah payah, berlelah-lelah belum tentu dia lakukan dengan hati. Karena itu saya selalu berdoa, saya bergetar, saya gentar. Apakah ketika aku berlelah-lelah, bersusah payah dalam pelayanan, itu semua karena melayani Kristus? Ataukah justru melayani keinginanku, supaya saya mendapat pengakuan kehormatan? Ini sangat hati-hati. Melayanilah dengan hati dan harus hati-hati. Di tengah situasi pandemi 19 ini, di tengah pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, pertanyaan, apa tujuan kita capek-capek mengikuti Yesus penting kita gumuli? Apa yang membuat kita capek-capek bertahan dalam iman, berdoa, beribadah kepada Yesus? Apakah supaya kita disembuhkan dari penyakit? Supaya dapat jodoh, supaya dapat jabatan, supaya kita tidak takut kalau lagi bokeh? Atau supaya mendapat hidup kekal? Saudara, saya tidak pernah meragukan bahwa Yesus pasti bisa melakukan itu semua. Namun kalau kita sekedar mencari Dia demi hal-hal dunia seperti itu artinya kita menurunkan derajatnya dari Tuhan dan Juru Selamat menjadi sekedar semacam pemenuh kebutuhan-kebutuhan jasmani. Menjadi sekedar dokter, menjadi sekedar brojodoh, departemen sosial, atau tukang kredit. No, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus jauh lebih dari itu semua. Dia Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sehingga kalau pandangan saya tentang Yesus seperti itu, maka walaupun saya sakit dan berdoa Tuhan sembuhkan diriku, tapi ternyata rencana Tuhan lain, maka hal itu tidak akan mengubah imanku kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kalaupun kemudian kita tidak kaya tapi miskin, Yesus tetaplah Tuhan dan Juru Selamatku. Kalaupun yang lumpuh akhirnya tidak bisa berjalan, Yesus tidak berubah. Dia tetaplah Tuhan dan Juru Selamatku. Kalaupun aku doa minta lulus CPNS,
namun ternyata saya tidak lulus CPNS, Yesus tetap bagiku Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, hidupku bagi Kristus dan matiku nanti adalah keuntungan, sebab ku tahu Dia Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tujuan kita bersusah payah mengikuti dan melayani Tuhan Yesus adalah hidup kekal. Sambil menuju hidup kekal, Yesus pasti akan menolong kita ketika kita menghadapi masalah pergumulan. Kalau kita sakit, Dia bisa sembuhkan kita. Kalau kita bokek, Tuhan pasti pelihara dan menyediakan kebutuhan hidup kita. Namun, harus diingat bahwa hal itu hanya Dia lakukan selama hal itu sesuai dengan rencananya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya tanya kita sekalian, dari manakah hidup kita ini? Dari mana Bapak Ibu Saudara-saudara? Dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, apakah hidup ini kita berikan untuk Tuhan? Roti hidup, roti dari surga itulah yang kita punya, bukan roti yang kita selalu ributkan. Seolah-olah kalau kita tidak miliki hidup ini tidak damai sejahtera. Saudara, Yesus mau supaya roti dari surga itu, roti hidup itu betul-betul menghidupi hidup kita, dan kita fokus terikat hanya pada Dia, bukan roti manna itu yang kalau kita makan akan membuat kita kenyang, tapi lapar lagi dan pasti akan berakhir pada kematian. Bukan hidup kita sehari-hari, bukan sekedar karir kita. Saudara, kadang itu saya berada dalam situasi kalau uang lagi banyak di dompet atau di rekening saya, rasanya hidup ini tenang. Tapi kalau mulai berkurang, waduh, kayaknya pengeluaran ini besar sekali. Ada perasaan gitu. Tapi kalau kupikir lebih dalam lagi, saya diajak bertanya pada diri, sebetulnya siapa yang membuat saya tenang di sini? Tuhankah yang menjadi sumber hidup dan berkatku? Ataukah uang yang adalah berkat itu sendiri? Ternyata walaupun saya pendeta, harus kuakui faktor itu sering juga muncul dalam hidupku. Di situ aku kembali mohon ampun Tuhan, ampun Tuhan. Mestinya aku khawatir jika aku tidak dekat denganmu. Bukan ini yang buat aku khawatir. Mestinya aku khawatir jika aku terhilang dari hadapanmu Tuhan, bukan uang. Ampun Tuhan, ampun. Saudara, ada seorang mantan gubernur di salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Dia memimpin selama 2 periode. Beliau ini pernah berkata, kalau kau cinta pada pekerjaanmu, maka pekerjaan itu akan menuntunmu pada kesuksesan. Itu artinya, dibutuhkan dalam pekerjaan adalah cinta pada pekerjaan. Tapi apakah itu sudah cukup? Apakah sudah cukup kalau kita mengatakan untuk melayani Tuhan yang dibutuhkan adalah cinta pada pelayanan, wujud cintamu pada Tuhan? Tapi apakah itu sudah cukup? Dalam ayat 29, Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi bagi Yesus, tidak cukup bekerja hanya didasari pada rasa cinta. Mengapa? Sebab cinta atau kasih dalam kehidupan sehari-hari dapat berubah atau menyimpang menjadi cinta diri. Karena itu banyak orang yang bisa dalam kerja menjadi tidak jujur, menjadi korupsi, bahkan demi cinta dirinya banyak lebih memilih jabatan, harta, kekayaan daripada setia pada keyakinannya. Karena itu hal yang penting dalam bekerja tidak cukup cinta, tapi juga harus ada percaya. Percaya
Itu berarti percaya juga adalah pekerjaan. Kalau percaya itu pekerjaan, maka percaya beriman itu adalah sebuah tindakan. Yesus mau agar cinta kita, kasih kita pada pekerjaan, pada pelayanan perlu diarahkan, perlu dikendalikan oleh kuasa iman-iman kepada Yesus Kristus, bukan iman kepada yang lain. Saudara, anak-anak Tuhan yang imannya sungguh-sungguh terarah kepada Kristus, dalam berusaha, dalam melayani, dalam bekerja, dalam berkarir, ia akan lakukan dengan penuh integritas. Anak Tuhan yang melihat pekerjaannya, karirnya, usahanya sebagai berkat dari Tuhan untuk menyatakan bahwa anugerah keselamatan Kristus atas hidupnya, tidak akan lapar lagi oleh perkara-perkara duniawi seperti lapar jabatan, lapar harta, lapar kehormatan, melainkan merasa kenyang. Dan karena itu selalu merasa cukup dan membuatnya selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan izinkan ia capai sampai hari ini. Anak Tuhan yang melihat pekerjaannya, karirnya, usahanya sebagai berkat dari Tuhan untuk menyatakan bahwa anugerah keselamatan Kristus atas hidupnya, maka ia tidak akan merasa haus lagi oleh keinginan-keinginan daging, karena baginya Kristus telah memusnahkan, Kristus telah memuaskan dahaganya. Kristus jauh lebih penting dari keinginan-keinginan duniawi. Kristus jauh lebih penting dari harta, tahta, dan wanita. Karena itu, yuk mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarkanlah roti hidup, roti dari sorga itu menggairahkan hidup kita, sehingga kita bisa menikmati tiap selah dalam hidup kita. Saudara bisa makan roti hidup itu dengan hidupmu, dengan perilakumu, seperti apa yang Tuhan mau dari dirimu. Jalani, nikmati hidupmu, itu akan menjadi kebahagiaanmu. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengambil saat teduh atas firman yang telah datang kepada kita. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur betapa luar biasanya karya Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan mengaminkan roti dari sorga sebagai tujuan dalam perjalanan hidup kami Tuhan, sehingga kami akan tetap bersyukur menjalani kehidupan ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkan atau mengikrarkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian Allah Bapa, kami puji Engkau, PKJ 120 bait 1.
Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji kami cinta Engkau dan sujud kepadamu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita pada Tuhan. Nats persembahan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Sambil persembahan kita berikan, kita akan pujian dari Kidung Jemaat Kers 2 ayat 1, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Luar biasa pertolongan yang Engkau selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam perkenaan Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Berkenanlah Tuhan atas persembahan syukur seluruh jemaat, sehingga itu dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkati jemaat yang telah memberikan persembahan, sehingga kasih sayang dan limpah berkat Tuhan juga akan senantiasa berlimpah dalam kehidupan seluruh jemaat. Berkati persembahan yang sudah terkumpul ya Bapa, biarlah semuanya dapat digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaat di sini. Bapa di sorga, saat ini kami hendak mendoakan segenap jemaat yang saat ini bergumul karena sakit. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Bapak Evan Tampake, yang saat ini masih dalam rumah sakit. Bahkan jika ada jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh di rumah masing-masing, kepadamu Bapa kami mendoakan semua yang sakit ini. Tuhan menyatakan kemurahan dan berkat-Mu, menopang mereka, kuatkan iman percaya, dan biarlah dengan kasih karunia Tuhan kesembuhan Engkau nyatakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur untuk beberapa jemaat yang telah menerima berkat Tuhan lewat pertambahan usia sepanjang minggu yang kami lalui. Anak kami Esther dan juga Danis. Mungkin masih ada jemaat yang kami sebut namanya yang berulang tahun. Tuhan memperlengkapi pertambahan usia anak kami. Dalam kebahagiaan ini membuat mereka selalu setia melakukan kehendak Tuhan dan membawa kehidupan mereka senantiasa memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Allah. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan majelis gereja dan pengurus OIG di Jemaat Sidoarjo di masa-masa pandemi ini. Kami tidak bisa melaksanakan pelayanan secara langsung karena adanya PPKM dan juga pandemi. Namun kami percaya pelayanan secara virtual yang kami laksanakan, kami mohon Tuhan memberkati itu menjadi bagian sebuah pelayanan sesuai dengan kondisi saat ini yang tetap dirasakan oleh jemaat, mengimani pelayanan yang mereka terima dari majelis gereja dan pengurus OIG. Dan tentu kami punya pengharapan dalam Tuhan, jemaat juga mengambil bagian di dalam merespon setiap pelayanan ini dengan mengaminkan bahwa keadaan-keadaan seperti inilah yang harus kami hadapi, dan kami boleh
saling mensupport satu dengan yang lain. Demikian juga Bapa di sorga, kami turut berduka cita bersama dengan keluarga kasih kami, Mama Goldi, atas meninggalnya salah seorang saudara yang ada di Kalimantan. Tuhan menguatkan Mama Goldi bersama dengan keluarga besar, sehingga menghadapi duka cita ini dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Keluarga tetap dihiburkan di dalam menghadapi semuanya ini. Dan mungkin juga masih ada anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan lain. Kami datang dengan penuh kerendahan hati membawa gumul dari segenap jemaat. Tuhan menolong dan menyertai sehingga dikuatkan dalam iman dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong. Yang terpenting adalah jemaat terus mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bapa di sorga, kami mendoakan untuk rencana beberapa anggota jemaat yang hari ini juga akan mengikuti vaksinasi yang kedua. Tuhan memberkati agar dapat melewati proses vaksinasi itu dengan baik. Tuhan karuniakan kesehatan dan semangat sehingga semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Dan juga kami berdoa bagi beberapa jemaat yang mungkin masih ada yang belum terlayani vaksinasi. Kami percaya Tuhan Engkau akan buka jalan sehingga semua ke depan ada informasi, ada sarana sehingga memungkinkan jemaat juga terlayani menerima vaksinasi ini. Kami mohon Tuhan pertolongan Tuhan, dan tentu melalui wadah WA yang selalu menjadi bagian komunikasi kami boleh saling mensupport satu yang lain jika ada informasi-informasi yang terpenting yang dapat kami lakukan. Kami adalah bagian dari juga wujud kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Allah Bapa kami dalam sorga, kami terus berdoa untuk pelayanan secara klasis, wilayah maupun sinodal. Tuhan memberkati agar pelayanan itu tetap berjalan dengan baik, dan sekalipun kondisi pandemi, koordinasi pelayanan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja boleh tetap kami ikuti dan kami dapat informasikan kepada seluruh jemaat. Demikian juga Tuhan terus berdoa untuk tanggung jawab kami bersama di tengah-tengah jemaat mensupport pelayanan, baik tingkat jemaat, tingkat klasis, wilayah, dan sinode. Tuhan, sekalipun pandemi kami alami, tidak akan mengurangi tanggung jawab kami sebagai jemaat-Mu di Sidoarjo untuk terus mengambil bagian dalam mensupport pelayanan ini. Karena itu Bapa di sorga, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati seluruh jemaat, boleh mengambil bagian sehingga seluruh tanggung jawab kami di Tuhan boleh kami wujudkan bersama-sama, oleh karena kami boleh tergerak untuk mewujudkan tanggung jawab kami ini ya Tuhan. Oleh karena itu berkat seluruh jemaat yang tetap setia sampai saat ini untuk menyatakan dukungan dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat, baik itu mereka serahkan secara langsung maupun melalui transfer. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus dalam menggerakkan seluruh jemaat untuk terus mengambil bagian dalam tanggung jawab iman ini Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah kami mengaminkan bahwa kami tak akan kekurangan dalam melaksanakan pelayanan ini, karena Tuhan pasti memberkati seluruh jemaat, menggerakkan untuk selalu setia mewujudkan komitmen kami masing-masing. Dan Tuhanlah yang dipermuliakan di dalamnya, dan Tuhanlah yang akan melihat kedalaman hati seluruh jemaat yang telah menyatakan komitmen iman sebagai warga jemaat dalam mendukung setiap pelayanan dan tetap melimpahkan berkat yang terbaik bagi mereka. Allah Bapa di sorga, demikian juga dengan situasi pandemi yang masih kami gumuli bersama saat ini, kami terus berdoa untuk seluruh tim medis yang ada di garda depan. Tuhan kurniakan semangat dan kesehatan yang baik sehingga boleh melakukan tugas medis dengan luar biasa karena berkat dan pertolongan Tuhan. Dan juga pemerintah kami Tuhan memberkati untuk memberikan terus arahan yang terbaik dalam kami menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Dan kami terus percaya dalam kuasa dan rancangan-Mu, Tuhan pasti menolong kami dan melalukan kami dari pandemi ini. Itulah iman dan pengharapan kami, sehingga kami akan terus menjalani hidup ini dengan mengandalkan pertolongan
kami hanya kepada Tuhan. Allah Bapa dalam sorga berkati seluruh perjalanan seluruh jemaat sepanjang minggu ke depan untuk beraktivitas, berkarya, dan melakukan seluruh rancangan-rancangan mereka. Dan biarlah semuanya diserahkan kepada Tuhan, dan biarlah terjadi semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Engkau mendengarkan kami yang datang berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan dengan menyanyikan PKJ 103 bait 1, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah kamu sekalian, camkanlah bahwa hanya di dalam Yesus Sang Roti Hidup ada kehidupan yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, beberapa warta jemaat yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini akan dilaksanakan sebentar jam 10.30. Ya, sekali lagi ibadah hari Minggu untuk sekolah minggu melalui Zoom akan dilaksanakan jam 10.30. Mohon segenap orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Untuk informasi linknya nanti akan dilihat di WA jemaat. Lalu kemudian warta jemaat yang kedua adalah segenap majelis gereja dan jemaat Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa jemaat yang berulang tahun. Dalam hal ini anak kekasih Ezer dan Danis, keduanya adalah anak dari kekasih Bapak Yosafat. Selamat ulang tahun buat kedua anak kekasih. Tuhan memberkati dan memberikan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Dan mungkin masih ada jemaat juga yang berulang tahun di minggu ini. Kami terus mendoakan juga berkat dan kasih Tuhan selalu melindungi dan menyertai. Dan juga mewakili seluruh majelis gereja dan pengurus PG, kami menyatakan turut berduka cita bagi keluarga besar Mama Goldi atas meninggalnya salah satu keluarga atau dalam hal ini kakak yang ada di Kalimantan. Kami terus berdoa untuk keluarga diberikan ketabahan, keikhlasan, dan tentu penghiburan yang sejati dari Tuhan akan bersama keluarga sehingga tetap kuat dan diberikan kekuatan dari Tuhan melewati duka cita ini. Dan mungkin juga masih ada jemaat yang mengalami kondisi yang sama. Tentu doa kita semua untuk tetap menguatkan semua keluarga. Untuk ibadah-ibadah rumah tangga, kita akan membicarakan nanti di rencana rapat majelis gereja, dan tentu untuk informasi lebih lanjutnya akan kami informasikan kepada jemaat melalui WA jemaat nantinya. Dan untuk ibadah PPGT itu tetap berjalan setiap hari Kamis malam
Kelas katekisasi juga tetap berjalan setiap malam, setiap hari Jumat. Itulah informasi-informasi yang dapat kami sampaikan kepada jemaat. Mohon diperhatikan, dan tentu juga jemaat bisa melihat warta jemaat yang selalu dikirim lewat WA setiap minggu untuk melihat perkembangan pelayanan kita, termasuk juga tentang kondisi keuangan kita di tengah-tengah jemaat untuk mensupport tanggung jawab kita baik di tingkat jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Semoga ini menjadi perhatian seluruh jemaat sehingga kita tetap mengambil bagian dalam komitmen kita sebagai warga jemaat Tuhan di Sidoarjo. Tetap semangat sidang jemaat Tuhan dalam menjalankan aktivitasnya. Percayalah, kasih sayang dan pertolongan Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Mari tetap kita membangun komunikasi dengan baik, dan tentu harapan kami, saya khusus saya sebagai pendeta jemaat, jikalau ada anggota jemaat yang sedang sakit atau ada hal-hal khusus yang akan dilayani, sekalipun itu hanya melalui Zoom karena kondisi pandemi ini, mohon segera memberikan informasi, menghubungi saya secara langsung atau dapat melalui majelis yang terdekat. Demikianlah informasi dari kami Majelis Gereja dan pengurus OEG. Atas perhatian sidang jemaat sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian dari PKJ 230, bait yang pertama, Berkilat Halilintar dan Guntur Mender. Dan dia pun terjanji tak meninggalkanku, ya tidak percaya, tidak percaya, tak akan ku tinggalkan begitu janjinya, ya tidak pernah. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Salam sehat selalu buat seluruh jemaat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.